Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rizky dengan NIM 240865152. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana apabila sarana dan prasarana di sekolah kurang memadai dan bagaimana solusi yang dapat kita lakukan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu sarana dan prasarana. Yang pertama ada sarana. Sarana adalah segala sesuatu yang langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Ya, seperti yang pertama ada buku pelajaran. Nah, mungkin kita bisa melihat di beberapa sekolah mungkin ada beberapa sekolah yang memiliki buku pembelajaran yang kurang memadai, seperti buku pembelajaran yang tidak pernah ditukar, kadang ada yang sudah sobek. Nah, ini dapat menyebabkan para siswa kurang konsentrasi dalam belajar dan mengurangi rasa semangat dalam hati para siswa. Ya, mungkin solusinya jika buku pembelajaran tidak memadai seperti itu tersebut, mungkin para pihak sekolah bisa mengajukan kepada pemerintah atau dan lain-lain untuk dana untuk membeli buku yang baru, buku pembelajaran yang baru. Selanjutnya ada meja dan kursi. Nah, mungkin ada beberapa sekolah yang memiliki kursi yang kurang memadai, seperti kursi yang sudah lama, kadang ada sudah kopong, kayunya sudah lapuk, sudah seperti habis dimakan ayam. Mungkin dari ini mungkin pihak sekolah bisa sama dengan buku pembelajaran tadi, bisa memberikan solusi dengan memberi pengajuan dana kepada pihak pemerintah sekitar untuk memberikan bantuan dana agar sekolah tersebut bisa membeli kursi dan meja yang baru. Ya, kalau tidak kepada pemerintah, mungkin kemana lagi pihak sekolah akan mengadu. Selanjutnya ada papan tulis. Ya, mungkin kita lihat mungkin rata-rata sekarang sekolah masih ada papan tulis. Mungkin cuma satu-satu yang tidak ada. Setidaknya masih ada papan tulis yang menggunakan kapur. Jadi itu tidak perlu saya jelaskan. Selanjutnya ada infocus. Ya, seperti yang kita lihat mungkin ada beberapa sekolah yang memiliki keterbatasan dalam teknologi, seperti Infocus ini salah satunya. Ya, jadi Infocus ini memberikan proses belajar yang menarik kepada siswa agar tidak bosan. Nah, jika tidak ada Infocus ini mungkin dapat menyebabkan para mahasiswa kurang memahami dalam proses belajar mengajar. Ya, seperti dengan Infocus kita bisa menggunakan video dalam proses pembelajaran belajar mengajar. Ya mungkin solusi dari saya, jika tidak ada Infocus mungkin para guru bisa mendiktekan materi dengan sangat jelas dan tidak patah-patah, agar para siswa bisa memahami dengan sangat dalam apa materi yang akan disampaikan, agar terjadinya pembelajaran yang efektif. Selanjutnya ada komputer dan alat praktik. Ya, jika sekolah tidak memiliki atau kurang dalam jumlah komputer di sekolah, mungkin pihak sekolah bisa mengajukan kepada pihak pemerintah bagaimana solusinya agar komputer di sekolah tersebut bisa ditambah, karena pada zaman sekarang sekolah lebih kebanyakan dalam mengerjakan ujian seperti ujian TO dan lain-lain menggunakan komputer. Ya, selanjutnya ada peralatan olahraga. Nah, di sini dalam peralatan olahraga mungkin yang tidak memiliki alat olahraga itu sekolah-sekolah yang ada di pelosok. Ya, seperti kita tahu, seperti sekolah di kampung-kampung yang terpencil mungkin tidak memiliki bola, tidak memiliki raket. Nah, di sini mungkin guru olahraganya bisa memberikan alat modifikasi kepada
kepada siswanya, seperti jika tidak mempunyai raket, mungkin guru olahraganya bisa menggunakan raket yang dibuat dari kayu. Ya, pasti mereka para guru olahraga sudah belajar dari dosennya terdahulu bagaimana cara memodifikasi ala-ala olahraga yang kurang. Nah, selanjutnya ada prasarana. Nah, prasarana ini adalah segala sesuatu yang menunjang secara tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Yang pertama ada seperti gedung sekolah. Ya, kalau gedung sekolah mungkin ada beberapa sekolah yang memiliki gedung yang kurang memadai, seperti gedung yang buruk dan kecil. Dan mungkin pihak sekolah bisa mencarikan dana dengan cara mengajukan dana kepada pihak pemerintah untuk bantuan dana agar bisa memperbaiki gedung sekolah yang ada di sekolah tersebut. Ya, kita lihat seperti universitas memiliki gedung-gedung yang sangat bagus. Nah, itu biasanya mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Selanjutnya ada ruang kelas. Nah, mungkin ada beberapa sekolah ya yang kita lihat memiliki gedung sekolah ruang kelas yang jelek dan kurang memadai. Seperti ruang kelas yang memiliki dinding yang buruk dan kecil. Ya, mungkin saran dari saya, mungkin ruang kelas itu bisa diperbaiki lagi, seperti mengulang pengecatan dindingnya dan lain-lain. Ya, karena jika ruang kelas tidak memadai, tidak bagus, mungkin itu dapat membuat para siswanya tidak fokus dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya ada toilet. Ya, toilet. Ya, seperti kita ketahui di setiap sekolah pasti memiliki toilet. Tapi ada beberapa toilet yang bersih dan ada juga toilet yang kurang bersih atau tidak terjaga. Seperti toilet yang kotor, seperti toilet yang kurang dirawat. Ya, mungkin saran dari saya, yaitu sebenarnya itu tergantung dari pribadi para siswa itu sendiri. Jika mereka bisa menjaga kebersihan toilet dari kesadaran masing-masing, ya mungkin siswa itu juga yang akan merasakan bersih dari WC tersebut. Selanjutnya ada lapangan olahraga. Ya, mungkin ada beberapa sekolah yang memiliki keterbatasan dalam lapangan olahraga, seperti lapangan sepak bola yang tidak ada, lapangan bola voli yang tidak ada, dan lapangan basket yang tidak ada. Nah, jika lapangan tersebut tidak ada, mungkin kita bisa memodifikasinya, seperti pergi ke tempat lain atau lapangan yang ada di daerah sekitar sekolah. Dan seperti lapangan raket, kita bisa membuat net tersebut dengan dimodifikasi, seperti memberi tiangnya seperti memberi kayu dan pembatasnya dikasih dengan tali. Selanjutnya ada jaringan internet atau listrik. Mungkin ada beberapa sekolah pelosok yang memiliki jaringan atau listrik yang kurang memadai. Ya, jika tidak ada internet, mungkin itu sangat susah ya bagi